Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes powerbank Vanson Dash Power Nano. Nah, ini kalau dibuat kode namanya FKO. Nah, ini dibanderol dengan harga sekitar 164.000. Mainkan vouchernya ya untuk mendapatkan harga yang paling murah. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes powerbank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Vanson Mini ini? Simak videonya. Unboxing powerbank Vanson seri FKO. Lihat ini masih tersegel dengan rapi ya. Nah, ini biasanya saya untuk melihat kualitas sebuah baterai powerbank dilihat pada saat pertama kali unboxing. Oke, sekarang saya buka powerbanknya. Lihat, mulai saya buka ini. Oke, sekarang mari kita buka untuk melihat apa yang kita dapat plus status baterai yang ada di powerbank. Nah, ini yang kita dapat. Nah, buku panduan, kemudian ini seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, lihat ini. Sekarang kita fokus untuk melihat kondisi baterai pada powerbank. Oke, sebentar, ini saya nyalakan powerbanknya. Tersisa daya baterai 81%. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank seri FKO kapasitas 10.000 mAh fast charging 22,5 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Vanson, kombinasi antara hitam versus biru. Kemudian di dalam kemasan ada mika seperti ini plus plastik untuk membungkus powerbank plus kabel. Lalu dalam kemasan kita akan dapat ini buku panduan. Nah, seperti ini buku panduannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini ya, menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita akan dapat ini gantungan plus kabel charger. Lihat seperti ini. Nah ya, ini model terbaru rata-rata seperti ini. Kemudian ini kabelnya coba saya lihat berjenis USB-C. Saya lihat sebelah sini 2C. Nah, oke, kemudian kita akan dapat powerbank Vanson FKO seperti ini modelnya atau fisiknya. Dari sisi tampilan desain, lihat ini, kita bandingkan dengan menggunakan botol minuman. Sangat kecil, imut ya powerbanknya. Lihat, coba saya pegang menggunakan tangan. Lihat ini. Coba kita berdirikan, lihat ini perbandingannya. Sangat kecil. Oke, sekarang kita lihat dari sisi fisik powerbank Vanson FKO. Nah, di sini ada tulisannya Vanson. Dari sisi sini menggunakan cat glossy. Lalu dari sisi sini ini ada digital display seolah-olah dia besar ya. Tapi ketika saya tekan di sini, dia akan nyala sekecil ini digital displaynya. Lalu dari sisi sini ada tombol untuk menekan digital display tadi. Ada juga untuk gantungan strap lubang ini atau kabel charger tadi ya, PD, C2C. Kosong. Lalu dari sisi sini ada berbagai macam sertifikat, mulai dari sertifikat FC, CE dan lain-lain. Lihat ini yang saya suka, ada logo pesawat seperti ini. Artinya powerbank ini bisa atau aman digunakan untuk penerbangan. Tapi sayangnya belum ada logo triple C. Nah, oke, sekarang kita lihat dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada ini dual port, satu port USB-C dan satu port USB-A. Tapi ini ada tulisannya, saya kurang jelas ya tulisannya. Lihat ini. Saya lihat juga kurang jelas. Intinya kalau menurut saya ini output 22,5 watt. Ini juga output 22,5 watt sepertinya ya. Atau inputnya mungkin 18 watt. Kita lihat dari sisi spesifikasi yang lain saja. Kita lihat dari sisi sini ada spesifikasinya. Lihat ini. Nah, untuk USB-C, lihat ini input ya, ini inputnya 18 watt. Nah, ini model FKO kapasitasnya 10.000 mAh. Secara WH dia seperti ini, 38,5 WH. Kapasitas baterai 10.000 mAh. Untuk output USB-C, nah lihat dia 22,5 watt dengan satu daya 10 volt 2,2 ampere. Untuk output USB-A maksimalnya di 22,5 watt. Nah, lihat ini. Total output ketika gabungan mungkin ini ya, 5 volt 3 ampere. 15 watt. Nah, kira-kira seperti ini ya spesifikasi dan fitur powerbank Vanson seri FKO. Dilihat dari sisi berat, ini coba saya bandingkan dengan menggunakan powerbank seri FHK. Ini juga kapasitasnya 10.000 mAh, cuman model slim. Nah, saya timbang yang dari sisi ini dahulu, 222. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan powerbank Vanson seri FKO. Lihat, dia lebih ringan. Cuma 164. Desain kecil, kapasitas sama, tapi lebih ringan. Mantap. Dari sisi build quality, kita lihat tulisan. Sangat rapi ya. Kemudian cat-catannya ini saya pegang enak, tidak mudah meninggalkan keringat karena glossy. Lalu dari sisi
tampilan atau penutup layar yang terlihat besar ini, lihat sangat rapi. Nah, kemudian kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya. Lihat ini, sebentar saya perjelas. Sedikit agak kurang rapi sedikit, tapi tidak parah-parah amat. Lihat ini agak terbuka sedikit. Yang lainnya aman, sangat rapi atau rapat. Coba saya putar-putar ya, silahkan dilihat sendiri. Lumayan rapat. Untuk kelas power bank harga 100 ribuan menurut saya sudah lebih dari cukup. Coba kita lihat dari sisi tulisan juga tidak salah-salah tulisannya. Berbagai macam logo terlihat jelas dan rapi. Coba kita lihat dari sisi sini, tulisan yang ada di spesifikasi rapi. Nah ya, oke, kita lihat dari sisi yang lain, misalnya ini port sudah lebih dari cukup. Coba kita buat lepas colok seperti apa rasanya. Lihat ini bagian USB-A. Enak. Kadang saya pernah melakukan tes power bank ya. Saya tarik-tarik seperti ini, modulnya kadang ada yang kocak. Ini enak, rapat. Nah, kemudian coba dari sisi USB-C, coba ini enak, tek gitu, tidak terlalu longgar-longgar amat dan tidak nyangkut. Jadi dari sisi build quality power bank function ini sudah lebih dari cukup. Dari sisi jenis sel ini menurut saya menggunakan jenis sel lithium ion ya, model jenisnya silinder. Tapi saya agak sedikit bingung analisisnya karena setahu saya ada sel itu dua macam yang dipakai untuk power bank, yaitu jenis seri 21700 seperti ini. Ini kapasitasnya maksimal 5000. Sedangkan ini 18650 kapasitasnya sekitar 3300-an. Nah, ini kapasitasnya 10.000 mAh. Kalau menggunakan yang jenis kecil ini agak ya ini pas masuk akal yang jenis kecil. Lihat ini. Satu ya, kemudian dua. Tapi kapasitasnya terlalu kecil. Tapi berdasarkan beberapa review saya pada power bank lain ada yang model jenis sel kecil tapi kapasitasnya 5000 mAh. Ada, saya pernah melakukan review power bank ukuran mini awalan A. Nah, oke. Kalau menggunakan jenis ini bagaimana natanya? Karena besar. Lihat ini. Tidak muat. Jadi kalau menurut saya ini menggunakan sel jenis lithium ion seperti ini, tapi kapasitasnya menurut saya sekitar 5000 mAh. Analisis kualitas sel pada power bank function seri FKO. Nah, sejak pertama kali unboxing ya, ini belum saya pakai sama sekali, cuma saya nyalakan seperti ini. Ini terkondisi baterai 81%. Nah, ini menurut saya sebuah kondisi baterai yang bagus. Kenapa? Karena dia tidak mudah bocor atau tidak mudah habis. Nah, saya tidak tahu ya, dari pabrikan sampai ke tangan ke saya membutuhkan waktu berapa bulan dan dia dicas dari pabrikan itu dicas berapa persen. Tapi ini terkondisi dalam kondisi yang bagus 81%. Dan hindari ya, kalau teman-teman mungkin mendapat power bank atau unboxing power bank dalam kondisi baterainya low bat atau bahkan habis total, itu celaka. Itu ciri-ciri sebuah baterai pada power bank yang mudah bocor atau gampang habis. Kan kuasanya buruk ya ketika baterainya itu habis total atau low bat ketika kita terima. Saran saya kembalikan, itu selnya buruk. Sebagai dasar lainnya, Dimension juga sudah menjelaskan. Ini menggunakan bahasa Inggris ya. Silakan diterjemahkan sendiri. Saya kurang paham bahasa Inggris. Lihat. Dia merekomendasikan ketika menyimpan power bank terkondisi dalam kondisi 40-80%. Nah, Vincent sudah menerapkan hal itu. Baterainya di power bank terkondisi seperti ini. Sesuai dengan apa yang dia arahkan dengan kondisi realnya. Nah ya, lalu ada dasar lainnya. Contoh ini, baterai recharging. Ini dia mengasumsikan seperti ini. Dicas full dalam waktu 1 tahun, cuma turun 15%. Dalam waktu 2 tahun, cuma turun 20%. Nah, ini ciri-ciri baterai recharging yang tidak mudah bocor atau kualitasnya bagus, sama seperti yang ada di power bank version ini. Menurut saya, sekali lagi, kualitas pada sel pada power bank version ini sangat bagus sekali, tidak mudah bocor. Dari sisi tingkat keawetan power bank, nah, saya sudah menggunakan power bank version lumayan lama. Ini lihat, sejak pembelian 2025 bulan 7, berarti usia pakainya sudah 6 bulan. Nah, oke. Ini saya serinya yang saya pakai FHK 22,5 watt juga 10.000 mAh. Ini padahal menggunakan sel polimer ya, model slim seperti ini. Oke, lihat ini saya nyalakan masih berfungsi dengan baik. Jadi saya itu melakukan tes sudah menggunakannya, sudah pengalaman menggunakannya dan saya buktikan benar-benar awet. Masih kurang juga buktinya. Oke, saya tes ke ponsel yang support fast charging. Biasanya kalau baterainya drop dibawa ke ponsel fast charging, dia akan habis. Lihat start dari baterai 62%. Lihat ini
ke ponsel Samsung Galaxy ini adaptif fast charging 15 watt. Lihat, start dari baterai 5%. Lihat, ini saya nyalakan, fast charging aktif. Tidak drop, usia pakai 6 bulan. Indikator fast chargingnya juga aktif, warna hijau. Jadi, dari sisi tingkat keawetan powerbank Vention, saya sudah menggunakannya dan sudah merasakannya. Sangat awet, usia pakai 6 bulan, masih berfungsi dengan baik. Dari sisi kemampuan fast charging maupun baterainya belum drop. Tes protokol istirahat cepat dengan menggunakan dua USB adapter ini ya, dari USB adapter Finissi dan Cosi. Pertama dari sisi USB A dahulu. Nah, lihat ini, saya hubungkan dari sisi USB A, masuk ke menu fast charging, auto detect. Nah, kita lihat, tunggu sebentar, ini masih loading. Lihat ini, PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB A. Nah, ini lihat, dia Samsung adaptif fast charging aktif, Huawei fast charging aktif, kemudian Huawei juga aktif yang supercharger protokol. Lihat yang saya suka ini, tadi dia VOOC-nya aktif ya. Nah, sebentar, dia mengalami restart. Kadang seperti ini, beberapa tes di powerbank lain, ketika di tengah perjalanan dia tidak bisa, tapi intinya tetap dia aktif fast charging. Lihat ini sebentar, QC 3.0 2.0, lihat VOOC-nya dia aktif. Nah, kemudian dia restart, kadang seperti itu, tapi lumayan dia terbaca semuanya, kecuali Super VOOC dan Boom Express tidak diketahui dia aktif atau tidak. Oke, sekarang coba saya masuk ke yang port PD. Nah, lihat, saya sudah mulai tes port PD. Ini saya menggunakan kabel bawaan powerbank ya, lumayan pendek, asik kabelnya, unik, bisa dijadikan sebagai gantungan plus bisa dijadikan sebagai kabel charger powerbank. Nah, ini tapi dia restart seperti ini. Kadang ada yang seperti ini, dia tidak mampu dites ke, lihat, tidak bisa ya. Coba kita tunggu sekali lagi. Nah, tidak bisa. Nah, ya coba sekali lagi mungkin. Nah, tidak bisa. Jadi ya tadi itu hasil tesnya. Sekarang saya coba masuk saja ke sini, ke yang menggunakan USB Dr. Cosi. Mungkin bisa saya cabut saja langsung. Nah, seperti ini. Kemudian ini menggunakan USB Dr. Cosi. Nah, ini kalau Cosi ini ada seperti ininya. Nah, ini oke. Sekarang saya masuk ke protokol. Nah, ini. Nah, oke, masuk ke protokol. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, PD-nya sama, itu juga tidak bisa terbaca. Ya, adanya seperti ini ya. Coba dia mengalami restart. Oh, tidak bisa, mati ya. Jadi, oh, bisa, lihat ini, bisa terbaca. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, PD-nya dia support 20 volt, PPS-nya 22. QC aktif ya, QC 3.0 dan 2.0, PPS-nya lihat ini, dia support ini maksimalnya dia 11 volt kali 2 ampere, 22 watt. Sesuai. Untuk voltasenya dia support 5 volt, 9 volt dan 12 volt. Lumayan ya, kemampuannya lumayan lengkap. Tes PD trigger. Nah, ini saya masuk ke PD trigger ya, menjelaskan tentang protokol cepat, PD 2.0, 3.0, lalu PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Oke, saya masuk ke PD trigger. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Kita tunggu sebentar, semoga saja bisa. Oh, lihat dia bisa. Nah, lihat ini, dia 22,5, 22 watt. Ini struktur voltase dan ampere. Jadi kalau menurut saya PD trigger itu bahasa mudahnya ya menjelaskan tentang kemampuan berapa volt dan kemampuan berapa ampere tentang powerbank ini, gitu loh ya. Lihat, dia support 5 volt sampai 11 volt. Kemudian ampernya dia support 3 ampere, 2,22 ampere, 1,67 ampere dan 2 ampere. Lumayan lengkap ya. Kemampuan ampernya bervariasi lumayan banyak. Jadi ini kemampuan PD triggernya lumayan lengkap. Tes Ripple Powerbank coba saya bandingkan dengan powerbank Vention yang seri FHK ini ya. Lihat ini, kita bandingkan dengan Vention FKO yang kita tes ini. Oke, ini saya menggunakan beban ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dahulu. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif ya, baterai double. Start dari baterai 9%. Oke, sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat ini masih aktif seperti hijaunya. Sekarang kita cek dari sisi protokol istirahat cepat yang aktif PPS. Ini masih naik terus dayanya. Nah, lihat ini, kita tunggu sampai di atas 15 watt baru kita cek dari sisi Ripple-nya. Oke,
sudah di atas 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil dari Ripple-nya. Menghasilkan nilai Ripple, coba saya pause cara acak. VPP-nya 55 mV. Lumayan rendah. Nah, coba kita cek dari sisi dayanya 16,6 watt. Ampernya 1,9 voltnya 8,6. Oke. Sekarang saya ganti power bank ya. Nah, tadi sekitar di angka 55. Nah, ini saya masuk ke sini. Kita lihat ini. Super fast charging aktif. Menggunakan power bank yang kita tes. Petir double nyala ya, maksud saya petir hijau. Nah, kita cek dari sisi protokol isi cepat yang aktif PPS. Nah, kita tunggu sebentar sampai dayanya di atas 15 watt baru kita tes Ripple-nya. Lihat sudah di 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini hasil Ripple-nya. Saya pause cara acak mungkin. Nah, lihat ini. Kurang lebih sama ya, di angka sekitar 55, 56. Coba saya kembalikan lagi. Nah, 62, 55 ya, kurang lebih sama hasil nilai Ripple-nya. Coba kita kembali ke sini. Nah, dayanya juga kurang lebih sama ya perbandingannya. Jadi hasil Ripple powerbank-nya ya kurang lebih sama dengan powerbank Vengeance versi terdahulu. Tes charging ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat kabel C to Lightning. Lihat terisi ya. Start dari baterai 13%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display kabel. PD aktif atau fast chargingnya aktif dengan daya sekitar 9,2 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Ingat ini ponsel era tahun 2018. Jadi daya segini di era tahun itu sudah cukup bagus sekali, atau mungkin sudah mengalami penurunan performa ya, sehingga dayanya tinggal di maksimal sekitar 10 sampai 8,2 watt. Coba kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging hijau juga aktif. Jadi power bank ini bisa digunakan untuk charging ke ponsel iPhone 8 ataupun seri di atasnya dengan status PD atau fast charging aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, sudah saya hubungkan, start dari baterai 6%. Nah, kita cek dari sisi ponsel fast charging aktif. Kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau nyala aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi sini, USB Dr. Cozy. FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 113 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 Quick Charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, start dari baterai 59%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi power bank, petir hijau juga aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif QC 3.0 dengan seluruh daya 6, sekian volt kali 1,3 ampere sama dengan 8 watt atau 7,9. Kenapa kok dayanya rendah? Perkiraan karena baterainya sudah terisi lumayan banyak, di atas 50%, sehingga terjadi penurunan daya, tapi status fast chargingnya aktif ya. Sekarang kita cek dari sisi Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP ini 40 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, start dari baterai 60%, indikator fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi indikator power bank, petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi sini, protokol daya cepat yang aktif QC 9 volt dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,2 ampere sama dengan 11 volt. Maksud saya 11 watt ya tadi. Ini terjadi penurunan daya pelan-pelan. Kenapa kok dayanya turun? Karena dia terisi sudah 60%. Lihat tadi maksimalnya di 14 watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel 6 ampere ya. Semoga saja VOOC-nya bisa aktif karena tadi berdasarkan tes protokol isi cepat ada support VOOC-nya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat VOOC-nya aktif. Start dari baterai 10%. Kalau tulisan super fast charging
Kenapa kok super fast charging? Karena secara teori VOOC itu 20 watt. 20 watt itu di atas 18 watt. Kalau fast charging itu 18 watt maksimalnya ke bawah. Kalau VOOC secara teori loh ya, 18 watt ke atas sampai 20 watt. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging juga aktif, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi ini USB Dr. Cozy yang aktif DC. Dengan seluruh daya 4,2 volt kali 3,5 ampere sama dengan 15,3 watt. Nah, ini secara real seperti ini. Tapi secara teori seharusnya 20 watt ya. Nah, yang saya suka dari VOOC itu dia ini, ampernya dinaikkan tapi voltnya rendah. Lihat ini. Dia 3,5 ampere tinggi ini. Sedangkan voltasenya cuma 4,2 volt atau anggap 5 volt. Secara teori kan seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini. Nah, efek dari voltase yang rendah ya, itu menghasilkan nilai ripple yang rendah. Lihat ini. Cuma 15 mV. Sangat rendah karena ini kembali ke ini. Dia voltasenya rendah. Ini yang saya suka dari VOOC sehingga aman buat ponsel dalam usia pakai jangka panjang, sekali lagi karena ripple-nya rendah tapi dayanya tinggi atau ampernya tinggi. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Nah, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 9%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank dahulu, indikator petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif SCP atau supercharger protokol. Kira-kira seperti itu ya singkatannya. Dengan seluruh daya 8,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15, 16. Ini masih negosiasi daya. Dayanya masih naik terus menuju titik daya maksimal. Lihat ini. 20 watt. Maksimal di 20 watt. Dari teori supercharger protokol Huawei ini 22,5 watt. Nah, lumayan, cukup maksimal. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini nilai ripple-nya lumayan rendah. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A005 super fast charging Samsung 20 watt. Ini saya menggunakan kabel PD bawaan power bank. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif ya, petir double, start dari baterai 11%. Indikator fast charging di power bank juga aktif. Sekarang kita cek dari sisi protokol ISDA cepat yang aktif PPS. Lihat ini. Dengan seluruh daya ini masih naik terus dayanya. Lumayan bagus ya. Power bank 22,5 watt tapi support Samsung super fast charging 20 watt. Lihat ini, dia mentok di daya 16, sekian watt dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,9 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil ripple-nya lumayan tinggi ya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai ripple VPP 125 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 14%. Tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi indikator fast charging power bank aktif, petir warna hijau. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat yang aktif PPS. Dengan seluruh daya ini masih naik dayanya. Kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal. Lihat, dia sudah mencapai di daya maksimal 16,6 watt. Nah, ini masuk dalam kriteria fast charging Infinix, anggap 18 watt ya. Karena dia di bawah 18 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Ini coba saya menggunakan kabel 6 ampere yang support VOOC ya. Karena berdasarkan tes protokol saya cepat dia support VOOC ataupun maksud saya itu Dart charging. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 16%, Dart charging aktif. Ada desimalnya. Lewat jalur USB-A. Oke. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank juga aktif petir hijaunya. Lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif DC dengan seluruh daya 4,3 volt kali 2,8 ampere sama dengan 12, sekian watt. Dart charging aktif dayanya segini. Nah, ya bisa ya digunakan Realme Dart charging aktif. Sekarang lanjut kita cek dari sisi Ripple. Nah, menghasilkan nilai ripple yang lumayan rendah karena voltasenya rendah. Lihat ini VPP-nya
15 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 power charging 45 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 10%. Tidak ada desimalnya ya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi ini USB data kursi yang aktif QC 9 volt dengan seteru daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah ini kalau menurut saya yang aktif fast chargingnya Itel 18 watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah ini coba saya pause cara acak menghasilkan nilai Ripple VPP 50 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel 6 ampere. Lihat yang aktif VOOC start dari baterai 2%. Nah kita lihat ya tulisannya. Kalau dilihat dari sisi tulisan, VOOC itu super fast charging, sama seperti di Oppo Reno 3 tadi. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi indikator power bank, fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat yang aktif di sini DC dengan seteru daya 4 volt kali 2,8 ampere sama dengan 11, sekian watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah lihat ini hasil Ripple-nya lumayan rendah karena voltasenya rendah. Coba saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 11 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 42 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Fast charging yang aktif. Tadi ketika ke ponsel Samsung A05 super fast charging yang aktif. Perbedaan cara membaca dari dua device ini device 45 watt versus 20 watt. Jadi membacanya lebih mudah yang 20 watt dari sisi ke power bank ini. Oke, kita lihat dari sisi sini fast charging indikator hijau nyala. Nah sekarang kita cek dari sisi seteru daya PPS yang aktif dengan seteru daya 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16 watt. Tapi dari sisi struktur daya sama. Nah kalau Samsung 20 watt, struktur dayanya di atas 15 watt sudah terbaca Samsung super fast charging 20 watt. Tapi kalau Samsung 40 watt ini dayanya di atas 15 watt ini ya, masih terbaca fast charging. Ya, perbedaan cara membaca. Nah, sekarang kita cek dari sisi Ripple-nya. Lihat Ripple-nya, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 8%, quick charging yang muncul indikator fast chargingnya. Biarkan ponselnya standby, kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Lihat ini dayanya perlahan-lahan naik. Kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal. Lihat ini, dia sudah mencapai titik daya maksimal 16 watt dengan seteru daya 8 volt kali 1,9 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 46 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Ini pertama mode ponsel mati dahulu. Lihat ini sudah saya hubungkan flash charging aktif start dari baterai 6%. Kita lihat dari sisi power bank juga indikator petir hijau nyala aktif, bisa dilihat ini. Nah, sekarang kita cek dari sisi seteru daya PPS yang aktif dengan seteru daya 7,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 14, sekian watt. Nah sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah ini coba saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 24 mV. Nah sekarang saya coba masuk ke mode ponsel nyala. Apakah ada indikator flash chargingnya dan ada desimalnya atau tidak? Kita tunggu sebentar. Lihat ini sudah mode ponsel nyala start dari baterai 7%. Kita tunggu sebentar. Flash chargingnya aktif. Apakah ada desimalnya atau tidak? Ternyata tidak ada desimalnya tapi flash chargingnya aktif. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 4%, indikator fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank juga fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seteru daya 7,6 volt kali 1,3 ampere sama dengan 10,3 watt. Lumayan kecil ya dayanya. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple ini.
Coba saya pause secara acak menghasilkan nilai ripple VPP 20 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan support Samsung Super Fast Charging 2.0 atau PD 45 Watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, ternyata dia kuat digunakan untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4. Kita lihat ini. Pertama kita lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif. Oke. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya PD 3.0 yang aktif dengan voltase ini 12 volt ya, kadang tidak 12 volt bulat, tapi ini realnya mencapai 11,8 volt. Ampernya 1,6 ampere sama dengan 18,9 watt. Mampu ya digunakan untuk charging ke laptop. Lumayan sebagai alternatif, mungkin teman-teman membutuhkan power bank emergency untuk laptop bisa diandalkan. Sekarang kita cek dari sisi ripple. Nah, ini saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 79 mV. Lumayan ya nilai ripple-nya, ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini terdapat dua macam USB-C. Sebelah sini USB-C Type-C charging membutuhkan voltase 12 volt dikali 3 ampere sama dengan 36 watt. Nah, di sini membutuhkan voltase 20 volt. Karena power bank ini secara spesifikasi support 12 volt, maka akan saya hubungkan ke Type-C yang 12 volt atau Type-C charging. Kita coba saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Power bank indikator fast charging aktif, bisa dilihat di sini. Kemudian kita cek dari sisi ini USB terposisi PD 3.0 yang aktif dengan voltase 11,9. Nah, lihat dia ngangkat 12 volt. Tapi tidak 12 volt bulat ya, realnya ya rata-rata segini 11,9 kali 1,2 ampere sama dengan 15,3 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena mode laptopnya mati. Kalau mode laptop hidup biasanya dia jalan di atas 20 watt. Nah, lihat ini ngangkat dan bisa. Tidak restart. Ini kalau power bank ecek-ecek ya, dibawa ke voltase maksimal, dia pasti restart tidak kuat. Nah, penasaran dibawa ke 20 volt, coba saya pindah ya. Nah, lihat ini saya cabut. Nah, sebentar. Nah, ini saya bawa ke 20 volt yang sini. Lihat apa yang terjadi. Dia 0 watt, gak kuat. Voltasenya 5 volt kali 0,03 ampere, gak kuat. Jadi bisanya power bank ini maksimal di 12 volt dan bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan input voltase 12 volt. Tes charging ke TWS. Nah, ini saya ada TWS yang ada digital display-nya atau LCD Smart Digital Display seperti ini. Nah, sebelumnya kita cek dahulu. Ini ternyata baterainya lumayan masih banyak sih ya. Sebentar. Nah, ini lihat. Dia terisi 90%, tidak apa-apa. Tapi cuma buat cek dia bisa atau tidak untuk charging ke TWS. Nah, sebelumnya kita cek dahulu. Ini apakah bisa mode TWS atau tidak. Biasanya ditekan 2 kali dia akan berubah atau ditekan sambil ditahan. Sekarang coba saya masuk ke mode 1 dahulu. Ditekan 2 kali secara cepat, kadang dia berubah indikatornya. Lihat ini saya tekan 1, 2. Sebentar. 1, 2. Tidak ada indikatornya ya, entah bisanya berputar atau bagaimana, tidak ada. Sekarang coba saya tekan sambil ditahan sampai berputar. 1, 2, 3, 4. Oh, tidak bisa, mati. Nah, berarti tidak ada mode-mode seperti itu. Langsung saja kita hubungkan apakah bisa atau tidak gitu ya. Jadi mode untuk memasukkan mode TWS itu ada 2 macam seperti itu. Ditekan 2 kali secara cepat atau ditekan sambil ditahan. Ketika 2 cara itu tidak bisa, ya mau tidak mau kita langsung saja gitu loh ya. Oke, ini coba saya cek dahulu dari sisi sini. Nah, lihat ini. Nah, terhubung dengan baik. Kita cek dayanya, tapi pasti dayanya rendah karena sudah terisi 90%. Lihat ini struktur dayanya 4,8 volt kali 0,3 ampere sama dengan 1,5 watt. Sudah sesuai. Ini tidak masuk kriteria fast charging karena cuma 1,5 watt. Nah ya, aman. Sekarang saya cabut. Nah, seperti ini. Untuk kita cek dalam waktu 10 menit dia mati atau tidak. Kadang yang tidak support TWS itu digunakan untuk charging ke TWS dalam waktu 10 menit atau bahkan 5 menit dia akan mati dengan sendirinya. Lihat ini ya. Sudah saya hubungkan, sudah masuk ke mode charging. Timernya saya nyalakan sekarang. Kita tunggu sampai 10 menit. 14 menit telah berlalu. Lihat power bank-nya masih nyala. Artinya bisa ya digunakan untuk charging ke TWS. Coba saya nyalakan layar TWS-nya, masih charging. Nah ya, bisa digunakan charging ke TWS. Tes speed recharging power bank Venson. Sebelumnya kita cek dahulu, ini daya baterainya sudah habis total. Nah, ini saya menggunakan kabel charger bawaan power bank plus adapter charger Venson 70 watt.
Saya hubungkan sekarang. Nah, ini sudah saya hubungkan. Sebelumnya kita cek dahulu ya inputnya. Ini lihat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 12 volt kali 1,4 ampere sama dengan 17,6 watt. Nah, ini petir hijaunya aktif. Selanjutnya saya cabut dahulu ininya USB lower cosinya, kemudian langsung seperti ini. Nah ya, seperti ini kita lihat lagi. Nah, start dari baterai 0%, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, ini ketika dikontrol lewat stop kontak pada detik ke 16 detik dayanya 21 watt. Selanjutnya saya kontrol dayanya lewat stop kontak. Oke, kita tunggu sampai full charging. 30 menit telah berlalu, kita cek ini power banknya sudah terisi 12%. Status fast chargingnya masih aktif, petir hijau nyala. Nah, coba kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak, tersisa daya 17 watt, 16 watt naik turun. Nah, sekarang kita cek dari sisi ini temperatur power bank. Lihat ini temperatur power bank mencapai lihat 42 ya. 41 hangat normalnya ini 43. Lihat 44 derajat Celcius. Hangat normal, coba saya pegang, hangat normal, belum panas menyengat. Coba kita cek dari sisi adapter charger, juga hangat normal. Lihat 46, 43, 47. Nah ya, 46, 47, hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 3 jam lebih 16 menit telah berlalu. Kita cek power banknya sudah terisi full 100%. Coba kita cek dari sisi stop kontak. Dayanya juga sudah 0 watt, jadi aman ketika power bank sudah terisi penuh. Tes speed charging dan rel capacity power bank Vanson seri FKO ini. Nah, ini lihat kita cek dari sisi baterainya sudah terisi 100%. Nah, kemudian akan saya coba untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Kita cek dahulu sistem baterai yang ada pada ponsel Xiaomi Poco ini ya. Nah, lihat nanti start pada baterai 5%. Kalau di mAh kan 250, tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimal 5000 mAh, sistem baterai atau jenisnya lithium polymer. Nah, ini karena yang saya cek adalah rel kapasitinya, jadi saya buat charging mode ponsel mati biar efisiensinya semakin tinggi. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 5%. Mode ponsel mati, indikator fast charging aktif, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan rel capacity power bank ini mencapai hingga berapa mAh. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 66%, indikator fast charging masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu. Lihat ini sudah terisi 51% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speed charging kelasnya kelas, kalau tidak fast charging ya super fast charging, atau kalau Xiaomi ya Mi Turbo Charging lah ya. Dalam waktu 30 menit terisi 51%, sudah lebih dari cukup. Sekarang kita cek dari sisi temperatur, misalnya dari ponselnya dahulu. Lihat ini dari sisi ponsel aman ya, hangat normal, mengingat daya ponsel ini turbo charging 67 watt dikombinasikan dengan power bank 22,5 watt, jadi ya hangat normal dari sisi ponselnya. Sekarang coba kita cek dari sisi power bank. Lihat ini dari sisi power bank mencapai 42. Coba saya gerak-gerakan ini 42, masih 42. Coba di sini 42. Lihat 43, 42, 43 hangat normal. Coba saya pegang, hangat normal, agak panas sedikit tapi kategori hangat normal. Nah, oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau beberapa jam, dan rel kapasitinya mencapai hingga berapa mAh. 1 jam 14 menit atau 1 jam 15 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 36%, indikator fast charging masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah, sebentar saya nyalakan. Lihat sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam 14 menit atau 1 jam 15 menit. Lanjut tes rel capacity tahap kedua. Kali ini akan saya coba ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi sebentar, ini layarnya saya terangkan dahulu biar terlihat jelas. Nah, seperti ini. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai pada ponselnya. Ini nanti start dari baterai 3%.
secara mAh 150 mAh. Menggunakan sistem teknologi sel lithium ion, status kesehatan good, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Nah ini coba, karena terakhir ya, saya buat mode ponsel nyala saja. Saya sebentar, nah seperti ini, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini, start dari baterai 3%, super fast charging aktif. Nah lihat power bank nya, start dari baterai 35%, indikator fast charging juga aktif. Nah ini timernya saya reset, kemudian saya start ulang. Selanjutnya kita tunggu sampai baterai pada power bank ini habis, mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung. 30 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Sebentar, lihat ini sudah terisi 49%. Anggap sudah terisi 50% lah ya dalam waktu 30 menit. Lumayan untuk speed charging power bank 22,5 watt ke ponsel Samsung 25 watt. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Lihat ini, temperatur ponselnya hangat normal. Lihat ini, saya jalan-jalankan hangat normal. Coba kita cek dari sisi temperatur power bank, mencapai kurang lebih sama ya, 44 ini. Nah lihat ini 44. Kategori coba saya pegang, agak panas tapi tidak menyengat, cuma 44 derajat Celcius. Lihat, coba kita cek dari sisi power bank, tersisa persentase baterai 11%. Selanjutnya kita tunggu sampai daya di power bank ini habis, mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung. 49 menit telah berlalu, kita cek ini power banknya sudah mati. Coba saya nyalakan. Nah lihat sudah 0%. Nah coba saya cabut ponselnya, kemudian saya cek ini dari sisi baterai. Nah lihat ini sudah terisi 78%. Untuk pengisian yang terakhir, daya baterai power banknya sudah habis total. Analisis real capacity power bank Vention mini atau seri FKO ini. Nah ini ya, dia mampu mengisi pertama ke ponsel Xiaomi ini, baterai 5000 mAh terisi 100%, start dari baterai 5% atau lowbat tadi, anggap terisi 100% atau 5000 mAh. Kemudian terakhir ke ponsel Samsung ini, dari start baterai lowbat juga atau di bawah 5%, mampu mengisi 78% atau di mAh kan ini ya 3900 mAh plus 5000 mAh. Jadi real capacity dari power bank ini mencapai hingga 8900 mAh. Lihat ya, 5000 plus 3900. Jadi dari sel capacity lihat 10.000 mAh. Real capacity dari power bank ini berdasarkan tes mencapai hingga 8900 mAh, kurang lebih segitu. Nah, dengan real capacity sebesar itu, apakah bisa dikatakan kemampuan real capacity-nya biasa, buruk, atau sangat bagus? Saya ada pembanding dari power bank Googtech. Ini power bank harga mahal, sekitar harga 600 ribuan. Dia mengklaim dari sel capacity ini, lihat 10.000 mAh, dia mengklaim rated capacity. Kalau perusahaan mengatakan ini seperti ini, kalau kita mengatakan real capacity, lihat ini 5.500 mAh, padahal power bank harga 600 ribuan. Nah, berdasarkan tes Googtech, maksud saya Vention ini, dari sel capacity 10.000 mAh, mampu real capacity hingga 8.900 mAh. Di atas dari klaimnya Googtech, sangat bagus sekali ya real capacity dari power bank Vention ini. Jadi kesimpulannya, power bank Vention seri FKO memiliki built-in quality yang lebih dari cukup dengan desain yang mini. Plus di dalam paket pembelian terdapat strap plus berfungsi sebagai kabel PD. Sangat unik dan menurut saya ini beda, desain model terbaru. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah ya. Support 100% fast charging. Ini yang saya suka dari power bank Vention seri FKO. Dia memiliki satu daya 22,5 watt sehingga dia memiliki cakupan kemampuan fast charging yang sangat luas, bahkan dibandingkan dengan misalnya power bank yang kelasnya 65 watt ataupun 30 watt ataupun lainnya. Ini yang paling luas karena dia berdasarkan tes support mulai dari kelas ponsel fast charging, super fast charging, bahkan VOOC dan DART juga aktif. Beda seperti pada power bank yang kelas 30 watt, 60 watt biasanya VOOC atau DART charging tidak aktif. Nah, tergantung pandai-pandainya kita mengkombinasikan kapan harus menggunakan kabel yang support DART atau VOOC ataupun menggunakan kabel PD agar tercipta sebuah sistem fast charging atau super fast charging yang maksimal. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging power bank ini juga lumayan bagus. Start dari baterai recharging power bank ini ya
lowbat atau 0% hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 3 jam 15 menit. Lumayan lah ya speed chargingnya. Lalu dari sisi speed charging output, charging ke tadi ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Sebagai perbandingan, ketika menggunakan adapter charger bawaan Xiaomi Poco M6 Pro ini, turbo charging 67 Watt plus kabel 6 ampere membutuhkan waktu 57 menit. Nah, ini power bank 22,5 Watt membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Nah, lumayan kecepatannya, tidak lambat-lambat amat. Anggap cuma selisih 20 menit. Ini 22,5 Watt, ini 60 Watt ketika perbandingan dengan menggunakan adapter charger 60 Watt. Lumayan ya speed chargingnya ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini. Lalu dari sisi kemampuan lainnya, power bank ini juga memiliki kemampuan support untuk charging ke TWS maupun laptop yang membutuhkan voltase. Tentunya dengan output voltase maksimal dari power bank ini mencapai 12 volt, bisa dan ngangkat untuk charging ke laptop. Dari sisi lainnya, power bank ini yang saya suka juga memiliki kemampuan rel capacity yang sangat cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini 5000 mAh terisi 100%. Kemudian terakhir mampu mengisi ke ponsel Samsung ini sekitar 3900 mAh. Total rel capacity dari power bank ini mencapai hingga 8900 mAh. Sebagai pembanding ada di power bank Cooktek ya, dari cell capacity 10.000 mAh. Dia mengklaim rated capacity-nya mencapai cuma 5500 mAh. Jadi secara keseluruhan performa power bank ini cukup bagus sekali. Desain mini plus terdapat kabel yang bisa dijadikan sebagai gantungan, support 100% fast charging dengan rel capacity yang sangat besar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Phison seri FKO ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.